warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna yawmakum hadzal yawmun adzim, azzamallahu wa syarrafa wa man yarghabu minal ayyami wa arrafa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana أطبأه بست من سواد فكأنما شام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يومئذ الذكر رحمكم الله فاستمعوا خبر يومئذ الذكر رحمكم الله فاستمعوا ما صام صائم وأفطر الله أكبر ما هلل محلل وكبر الله أكبر يقبل التوبة عن عباده وليس له مانع فيما حكم ودبر. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجزيلات وعلى ما منح من واسع عطاياه والهبات، حمدا تستجلب به دوام التوفيق وواسع الرحمة والقبول في هذا اليوم والأكرم لأعظم الجائزات. وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقر في قلبي يقينها وتشرب الروح من معانيها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الجبين الأنوار وخير من طاف بالبيت العتيق وقبل الحجر والخير من صام وأفطر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الذي بشر وأنذر وعلى آله السادات الأخيار والصحابة السالكين على منهج من أنوار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا جبار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله لعلنا من المفلحين. معاشر المسlimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa manakala kaum muslimin menunaikan ibadah puasa dan keluar menuju salat Id, Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Ya malaikati, kullu 'amilin yatlubu ajrah wa 'ibadi alladhi shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum. Asyhidu inni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, tiap-tiap orang yang beramal mencari balasannya dan hamba-hambaku yang telah menunaikan ibadah puasa dan keluar menuju salat Id mengharapkan balasan-balasan mereka, maka saksikanlah wahai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan telah berlalu, yaitu bulan di mana kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Tapi ketahuilah, tiadalah Allah menetapkan suatu hukum syariat kepada hambanya kecuali di dalamnya terkandung hikmah yang besar, yang kemaslahatannya akan kembali kepada makhluk itu sendiri, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak berhajat kepada makhluk, tetapi makhluklah yang berhajat kepada Allah, berhajat kepada hukum-hukum Allah. Karena tanpa hukum-hukum Allah, dunia akan dipenuhi oleh kerusakan-kerusakan dan kezaliman-kezaliman yang pada akhirnya akan berakibat buruk bagi makhluk itu sendiri.
Itulah salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun sebagian dari hikmah puasa adalah menumbuhkan ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut Abu Darda, takwa adalah memelihara diri dari perbuatan dosa dan meninggalkan sesuatu yang tidak halal karena takut akan tergelincir kepada hal-hal yang dimurkai Allah, sehingga terbentuklah benteng yang kokoh yang menghalangi dirinya dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan landasan hidup dan landasan berpikir serta jalan keluar yang akan menyelamatkan kita dari jalan kesesatan. Tapi ketahuilah, takwa tidaklah muncul kecuali dari hati yang bersih. Seseorang tidak dikatakan mempunyai hati yang bersih jikalau hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan. Adapun cara untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan mempersempit jalannya syaitan melalui jalan darah, yaitu membiasakan lapar dan menghindari kenyang, serta menolak ajakan hawa nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah dan membebani nafsu dengan banyak beribadah. Itulah sebabnya untuk mencapai ketakwaan kita disuruh berpuasa dan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, yang pada intinya menundukkan hawa nafsu agar berada di bawah kendali akal dan iman, sehingga kita dapat mengarahkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang pada bulan Ramadan berhasil mengendalikan hawa nafsunya sehingga pada hari ini bertambah ketakwaannya, dan rugilah orang-orang yang tiada mendapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, yaitu orang-orang yang puasanya hanya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan apabila waktu berbuka telah tiba mereka kembali melebarkan jalan-jalan syaitan melalui jalan darah dengan cara memenuhi perut mereka dengan makanan serta kembali kepada kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana dikatakan orang, laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aidu liman taqwahu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian baru, hanyalah hari raya itu bagi orang yang ketakwaannya bertambah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagian dari makna Id adalah audatul ilal fitrah, yaitu kembali kepada fitrah, yaitu suci dari dosa zahir maupun batin dengan sebab Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di bulan Ramadan. Tapi keadaan ini tidaklah dicapai kecuali oleh orang yang khusus. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, jika seorang menginginkan kesucian zahir maupun batin, harta dan amalnya, maka hendaklah ia menghilangkan cinta dunia dari hatinya terlebih dahulu, karena cinta dunia merupakan pokok segala kesalahan, dan penyakit inilah yang melanda umat di akhir zaman. Kita lihat, karena cinta kemasyhuran orang berani mendatangi dukun, karena cinta jabatan orang berani melakukan suap sogok, karena cinta wanitalah pemuda sampai rela murtad, karena harta para lintah-lintah darat berani melakukan praktek riba, karena hartalah pedagang berani berbuat curang, menipu dan mengurangi timbangan dan takaran, karena hartalah para pejabat negara menjadi maling. Cinta dunialah yang membuat orang-orang menghalalkan segala cara demi mencapai kesuksesan dunianya. Imam Ahmad menceritakan dari Sufyan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, cinta dunia adalah sumber segala kesalahan dan dosa. Di dalam harta terdapat penyakit yang banyak. Kemudian ditanya kepada beliau apa saja penyakitnya. Beliau menjawab, paling tidak pemiliknya tidak akan lepas dari kebanggaan dan kesombongan. Lalu ditanya lagi, jika selamat dari penyakit itu, beliau menjawab, harta akan melalaikan pemiliknya dari mengingat Allah. Sebab itu cinta dunialah yang menyebabkan neraka mendapat penghuninya, dan karena zuhud terhadap dunialah yang menyebabkan surga mendapat penghuninya. Ketahuilah, sesungguhnya mabuk harta lebih berat daripada mabuk khamar, karena biasanya orang yang mabuk harta tidak akan sadar kecuali setelah berada di kegelapan liang lahat.
Sebab itu Yahya bin Mu'adz berkata, harta adalah kamarnya syaitan. Barang siapa mabuk karenanya, maka ia tidak akan sadar kecuali setelah datang sakaratul maut, sedangkan ia ketika itu dalam keadaan rugi dan menyesal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak pernah melarang hambanya memiliki harta yang banyak, tidak di kasur yang empuk dan memakan makanan yang lezat-lezat selama dia mendapatkannya dari jalan yang halal dan mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah dengan menginfakkan sebahagiannya fi sabilillah, dan harta itu tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Harta merupakan ujian dari Allah yang akan ditanyai di akhir kelak. Dikatakan para ulama, al-insanu yus'alu an kulli syai' marrah wa 'anil mali marratain min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Manusia akan ditanya tentang sesuatu satu kali, sedangkan harta ditanya dua kali, dari mana dia mendapatkannya dan dari mana pula dia menggunakannya, dari jalan yang halal ataukah yang haram. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Ibnu Umar, man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubali lahu min aina adkhalahu an-nar. Barang siapa yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, maka Allah juga tidak peduli dari mana ia memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jika dia mendapatkannya dari jalan yang halal, maka akan ditanya dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana ia membelanjakan hartanya fi sabilillah atau dia bakhil terhadap hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir wallahu a'lam. Dan janganlah orang-orang yang bakhil menyangka bahwa apa yang diberikan Allah dari karunia baik bagi mereka. Tidaklah demikian. Bahkan harta yang mereka bakhilkan itu buruk bagi mereka, karena kelak apa-apa yang mereka bakhilkan akan digantungkan di leher mereka pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu finnar, orang yang bakhil, orang yang pemalas tempatnya di neraka. Dan di sini kita ketahui bahwa orang yang memiliki kelebihan harta tidak akan selamat kecuali dengan membelanjakannya di jalan Allah. Sungguh orang-orang yang kaya memiliki kesempatan menjadi mulia di sisi Allah, yaitu dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi isnatain, rajulun atahu Allahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahul mal wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada yang perlu dicemburui kecuali dua golongan, penghafal Al-Quran yang mengamalkan siang malam, dan orang-orang yang kaya dermawan yang selalu menginfakkan hartanya baik di waktu malam ataupun siang. Orang yang bersedekah memiliki banyak keutamaan, setengahnya mereka akan mendapatkan pahala yang mengalir dari amal jariah yang dilakukannya di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Salah satu akibat buruk dari cinta dunia adalah melalaikan daripada menunaikan kewajiban, termasuk kewajiban mendidik anak di zaman sekarang kita. Lihatlah alangkah banyaknya anak-anak yang rusak karena orang tuanya sendiri yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, karena mereka hanya sibuk dengan pekerjaan. Padahal kewajiban orang tua lah mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya wallahu a'lam, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sedang para penjaganya adalah para malaikat yang kasar dan bengis. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dalam menafsirkan ayat ini, Qatadah berkata, perintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah, dan laranglah mereka dari berbuat maksiat kepadanya. Apabila mereka terjatuh dalam maksiat, maka peringatkanlah dan cegahlah mereka.
karena anak merupakan amanah sekaligus ujian bagi orang tua yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anak ahlinya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka apabila terjadi kerusakan akidah, akhlak dan moral anak-anak kita, maka penyebab utamanya adalah bersumber dari kedua orang tuanya. Meskipun demikian, tidak sedikit orang tua yang telah melalaikan pendidikan agama dan pendidikan akhlak untuk anak-anak mereka. Kesibukan mereka dengan mengejar karir, mencari kekayaan, mencari nafkah, tidak sempat lagi melaksanakan pendidikan agama dan akhlak untuk anak-anak mereka. Sebagai gantinya pendidikan anak-anak kemudian mereka serahkan begitu saja kepada sekolah lain tanpa diikuti ada peran langsung dari kedua orang tuanya. Kalau pada zaman dahulu atau beberapa tahun yang silam, mungkin saja pendidikan dengan cara tersebut dapat diikuti, tetapi pada era sekarang ini tidak dapat lagi dibiarkan demikian karena faktor-faktor yang merusak melalui peralatan komunikasi yang serba canggih sekarang ini. Lebih dominan lagi masa-masa sebelumnya, bahkan di sela-sela dakwah yang disampaikan oleh para ustadz terkenal melalui pesawat televisi, sering kita saksikan tayangan-tayangan iklan merusak moral, seperti iklan tentang sesuatu produk yang lainnya yang disertai dengan tampilan wanita yang berbusana minim, terbuka aurat, dan tampilan-tampilan dua remaja yang berbeda jenis, dan tampilan gadis-gadis yang mencari jangkrik-jangkrik yang merangsang. Akibat dari salah didik, dari tayangan-tayangan yang negatif inilah, maka sekarang ini kita menyaksikan berbagai macam kasus kriminal, tawuran, pemerkosaan, perzinahan, pelecehan seksual, perampokan, pencurian, pesta minum-minuman keras, sabu-sabu, dan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang kalangan dewasa, tetapi juga oleh kalangan remaja, bahkan oleh anak-anak. Maka dari itu didiklah anak-anak dengan pendidikan agama, karena dengan pendidikan agamalah mereka dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, sehingga mereka dapat menjaga diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung dan berbahagialah orang tua yang telah mendidik anaknya hingga menjadi anak yang soleh, karena anak yang soleh akan senantiasa menjadi investasi pahala, sehingga orang tuanya akan mendapatkan aliran pahala dari anak soleh yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam yanqata anhu amalu illa min salasa, sadaqatun jariyah, ilmu yantafa'u bih, wa waladun salihun yad'u lahu." Yang artinya apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah, fayaqulu ya rabbi aina li hadhihi, fayaqulu bi istighfari waladika lak." Yang artinya sesungguhnya Allah akan mengangkatkan derajat hamba yang saleh di dalam surga. Maka dengan terheran-heran hamba tadi bertanya, "Ya Tuhan, bagaimana aku mendapatkan ini?" Maka Allah menjawab, "Dengan sebab anakmu yang memintakan ampun untuk dirimu." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dan sebaliknya, celakalah orang tua yang menyia-nyiakan anaknya, yang tidak mendidiknya dengan pendidikan agama, tidak mengajarinya ketaatan-ketaatan, dan membiarkannya melakukan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamar wal 'aqu wal walidayhi wad duyus." Ada 3 golongan yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga: pecandu khamar, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan dayus, yaitu orang yang membiarkan istrinya berbuat serong, dan
orang yang membiarkan anak istrinya bergaul bebas dengan orang yang bukan muhrim, dan orang yang membiarkan kemaksiatan yang terjadi di dalam keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang banyak orang tua yang mengeluhkan kedurhakaan anaknya. Ketahuilah, kedurhakaan anak merupakan akibat dari lalainya orang tua terhadap pendidikan agama. Karena sungguh anak yang dididik dengan pendidikan agama hingga menjadi anak yang soleh tidak akan mendurhakai orang tuanya. Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dengan penuh bakti kepadanya dan memberi rezeki banyak yang penuh berkah, ilmu banyak yang penuh manfaat, badan sehat yang penuh kreatif dan berkarya. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah segala amal ibadah puasa kami dan ibadah lainnya. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa ibu bapa